waktu saya merasa kan seperti Ibu Kim bilang, kalau tidak ibadah kan dia kan tidak berjemaat di Korea. Dia merasa seperti berjemaat di Hanoi. Dia bilang kalau saya ke tempat lain seperti orang terasa seperti asing gitu. Itu lebih bagus dia mau pakai Zoom. Saya lihat kita ini alasannya banyak, tapi betul-betul hanya yang kita aja seperti ini. Tapi saudara-saudara sendiri beribadah pun di situ juga Tuhan ada. Yang penting diri sendiri pegang, diri sendiri menikmati. Karena coba kalau umpamanya gereja besar, saudara-saudara, apa gunanya kepada pribadi? Gedungnya bagus, apa gunanya kepada pribadi? Yang paling pentingnya menikmati diri sendiri. Seperti yang kita yang baca ini juga, ayat ini kita sering tahu karena sering pakai. Tapi ini yang kalau kita salah tangkap, oh berarti imannya bisa berupa sini sana. Bukan maksudnya ini. Hari ini saya bisa sedikit jelaskan. Waktu kita bertemu dengan Kristus, nasib, takdir akan berubah. Kalau saudara-saudara lihat Korea bagaimana? Negara yang maju, negara yang tidak ada kekurangan. Kalau di drama kan ada banyak, seperti mobil juga ada mewah, di rumah juga mewah. Tidak begitu jauh. Waktu saya masih seperti Elsa, negara saya sangat miskin. Kan melalui perang dengan utara, semua hancur. Tidak ada 2 lantai bangunan. Tidak lama, seperti sekitar 50 tahun yang lalu. Kan lebih dulunya negara sebelum kita ada presiden, ada raja. Raja yang karena raja yang dia karena masih kecil dia mulainya dari bapaknya yang kontrol dari belakang raja itu. Dan bapak itu yang begitu tidak suka yang luarnya. Karena itu sempat waktu itu misionaris, dia waktu itu kan belum ada Protestan, Katolik semua kan ada Romo datang, mereka lewat dari Cina, semua bunuh. Yang bapak itu, bapak raja itu suruh semua bunuh. Sampai mereka pakai pakaian yang Korea, sembunyi-sembunyi, tapi kan beda, rambut warna juga beda. Dan ada yang lapor, itu semua bunuh. Ada di Seoul ada kuburan khusus, bilang ini kuburan suci. Dari Katolik mereka ke sana dan seperti tempat suci, mereka menyembah di situ, ibadah itu. Dari waktu itu seluruh dunia karena maju, kan kita tahu seperti Romawi, kan banyak kapal datang dari luar. Kan mereka jalan ke Asia, sudah masuk ke Jepang, sudah masuk ke Cina. Ada negara kecil ini juga mau ke situ. Itu banyak negara-negara yang besar datang dan suruh buka. Mau komunikasi, mau jual beli bersama-sama. Tetapi bapak raja ini tidak mau. Karena tutup. Tapi gimana? Karena negara Korea kan kecil. Karena itu tidak bisa. Semua harus buka, kasih kuasa kepada Amerika juga kasih, kepada Prancis juga kasih, Jepang juga kasih. Seoul kota itu, sejarah waktu itu, pakaian yang aneh-aneh, pakaian lucu-lucu yang dari barat, mereka datang kan bukan hanya sendiri, bawa tentara juga, kelompok tentara juga. Karena itu sering terjadi dengan tentara Rusia, dengan tentara Jepang bertengkar di jalan. Kan orang Korea tidak ada kuasa sama sekali. Sampai ini tidak begitu jauh lama. Kalau mau berdirikan raja, pemerintah Korea harus minta izin dari Cina. Kalau umpamanya kan ada anak lahir, mau jadikan ini raja untuk selanjutnya generasi, harus izin dari Cina.
Kalau rajanya nakal, mereka bawa anak ini ke Cina. Seperti itu. Dan setiap tahun mereka ada yang minta seperti 1.000 anak perempuan yang cantik, seperti 3.000 anak. Dan ginseng berapa ton. Seperti itu banyak bawa. Supaya mereka tidak datang. Kan negara kecil. Seperti itu. Tidak ada kuasa sama sekali. Dan tiba-tiba tengah-tengah itu apa? Jadinya dijajahi oleh Jepang. Mereka hampir segala-galanya. Sampai pohon-pohon juga bukan kulit. Katanya di situ ada yang bisa bakar, ambil. Setiap rumah ada yang sendok seperti perak. Kalau orang kaya ada emas, sendok emas pakai setiap hari. Kan waktu lahir, waktu nikah kan itu tradisi kasih satu pasangan sendok dengan sumpit. Itu mereka ambil semua sebagai pajak. Karena itu waktu kita selesai kan merdeka tahun 45, kalau Indonesia 47. 45 juga, bulannya beda. Waktu itu Korea tidak punya apa. Pohon juga semua potong. Mereka bawa ke Cina. Mereka buat ini kereta, jalan kereta api dan bawa ke Cina karena Jepang ada MBC maunya ke Eropa lewat Cina. Kan Korea kan ada di tengah jalan, ambil segala-galanya, tenaga juga ambil. Laki-laki bawa sebagai tentara atau pekerja, perempuan untuk menghibur laki-laki. Hancur. Waktu itu di rumah tangga saya juga kan, kenapa tiba-tiba ibu saya harus nikah dengan bapak yang tidak punya apa-apa. Waktu biasanya kan budaya waktu itu orang Korea perempuan nikahnya sebelum 20, umur 20 sudah nikah. Tapi waktu itu mama saya karena pendidiknya tinggi, dia sedang kerja di kantor seperti bupati kantor, dan kerja tujak. Lucunya karena daerah di situ tidak ada perempuan yang dapat sekolah. Karena itu di waktu itu SMP SMA jadi 1, setelah selesai 6 tahun itu langsung bisa kerja. Nanti dia jadi guru dan kerja di kantor. Karena itu dia tidak ada hati mau nikah cepat. Pendidik tinggi kan dia tahu kalau nikah jadinya budak kepada mertua, tidak mau. Tapi waktu itu kan sedang dijajah oleh Jepang. Karena itu di tengah-tengah itu, karena semua anak-anak sudah ambil perempuan semua di bawah umur 20, harus ini belum pernah kena laki-laki, ambilnya gitu, begitu nakal mereka. Masih ada ibu-ibu yang hidup selamat pulang setelah mengalami itu, masih hidup mereka, umur sekitar hampir 100 gitu. Jepang masih menunggu, mereka tidak mengaku, tidak akui oleh pemerintah Jepang, minta maaf. Mereka bilangnya apa? Tidak. Mereka tidak dapat gaji, tidak dapat apa-apa. Kalau hamil, bunuh. Seperti itu. Karena di tengah-tengah itu, ibu saya kan harus bawa ke situ. Itu paksa nikah dengan bapak saya. Seperti sudah pernah punya istri, sudah meninggal, sudah punya anak 3. Paksa nikah. Apalagi keluarga yang miskin. Kalau keluarga mama saya kaya, sampai gudang yang pemerintah pakai. Kalau musim menuai karena kurang, mereka pakai sewa seperti itu. Seperti satu kabupaten paling kaya seperti itu. Karena itu ibu saya jadi sekolah juga seperti itu. Juga tidak ada. Karena pemerintahan yang begitu kuat tidak bisa. Saya yang bicara panjang ini, Korea waktu mama saya nikah betul-betul masih tradisi yang dari lama itu. Perempuan tidak bisa bicara apa-apa, tetap harus taat kepada laki-laki. Betul-betul jadi seperti budak kepada keluarga mertua. Seperti itu.
Dan setelah selesai dijajah oleh Jepang dan perang dengan utara, hancur semua, tidak ada apa-apa. Karena itu semua, kan waktu itu kan saya tinggal di desa, tidak punya, kalau musim dingin setelah menuai, kan kalau Korea kan 1 kali menuai padi itu kan jadi beras itu seperti sekitar bulan Oktober sudah selesai, kan sudah mulai dingin, tidak ada pekerjaan. Laki-laki otomatis bagaimana? Minum, mabuk, kan judi. Karena mabuk, judi, hilang uang, pulang bagaimana? Marah, pukul anak, pukul istri. Itu desa biasa. Karena itu miskin luar biasa. Tidak ada. Saya tahu di tetangga saya, kalau mama saya karena dia pintar, dia pinjam 1 sapi jantan dari rumah rumah yang asli, dia pinjam bawa lewat gunung bawa 1 ekor dan jual, dan beli tanah yang orang yang gagal dari judi, kan mereka butuh uang cepat, kan murah harga, dia beli. Dan dia setelah nanam menuai gimana? Bisa kembalikan sapi itu kepada induknya. Karena itu hampir semua desa di sawahnya dibeli oleh mama saya. Dia pintar, rajin bekerja. Karena itu waktu saya lahir paling kaya, sebelumnya paling miskin. Seperti itu. Tetangga saya ada anaknya 9. Dulu kan tidak ada HP atau apa. Kalau hamil, kalau musim dingin dan tidak ada pekerjaan, tidak ada yang sibuk, gimana? Buat anaknya banyak. Karena itu setiap rumah tangga banyak anak. Kan juga ada budaya harus laki-laki. Karena itu bagaimana? Sampai ada laki-laki terus punya banyak perempuan. Teman saya di 9 anak, di laki-laki hanya 1. Mereka keluar ke kota jadi pembantu atau kerja di pabrik, bukan untuk cari uang, supaya kurangi mulut di rumah. Waktu saya kecil, berarti sekitar 50 tahun yang lalu, tidak lama. Tetapi waktu itu presiden yang pertama di Korea, dia orang Kristen. Waktu dia jadikan pemerintah, anggota pemerintah 90% semua orang Kristen. Mereka berdoa. Nah itu di lagu yang negara juga, karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjadi seperti itu lagu Korea. Kalau di Indonesia bumi segala macam, kalau Korea Tuhan duluan. Seperti itu. Sampai sekarang kita pakai. Dan mereka berdoa. Waktu perang dengan utara juga mereka berkumpul berdoa. Dan otomatis misionaris akan datang setelah perang selesai. Mereka datang bawa apa? Injil. Kan waktu masuk ke desa-desa bilangnya apa? Kalau mau jadi orang Kristen, kan waktu itu kan misionaris bawa makanan, pakaian, segala macam, bantu, kan gitu, donatur bawa. Dari Amerika banyak datang. Mereka bilangnya apa? Kalau mau jadi orang Kristen, harus berhenti minum, harus berhenti rokok. Karena otomatis gimana? Tidak mungkin, tidak boleh judi. Tidak ada di dalam kita. Tetapi ajaran dari misionaris seperti itu. Karena rumah tangga gimana? Damai. Bapak dan ibu berdoa kepada Tuhan. Seperti itu. Berubah. Nasib takdir di rumah sampai hampir negara ini berubah luar biasa. Waktu saya kecil, begitu. Saya jadi orang saksi. Saya tahu. Dari desa saya, hanya saya aja masuk ke SMP. Perempuan semua setelah selesai SD sudah pergi cari uang, pembantu, seperti itu. Kakak saya juga dia pergi setelah selesai SMP, dia juga, karena itu kalau kakak saya bedanya, mama saya tidak mau nikahkan anak dengan petani.
parah itu. Karena itu suruh ke kota supaya kamu dapat jodohnya dari kota, supaya kamu tidak jadi petani karena dia mengalami seperti itu. Tapi waktu itu semua orang seperti itu. Kalau musim semi, sebelum musim semi, sebelum ada tumbuhan muncul dari daerah yang selatan, seperti daerah Bapak Pendeta Pak dulu di situ, karena di sawah-sawah kebunnya kecil, kebanyakan gunungan, makanan sudah habis. Sebelum tumbuhan baru, sayur baru, kalau Indonesia kan, kalau Bali selalu ada. Kalau Korea, kenapa buat kimchi yang taruh? Karena kalau dari bulan Oktober, November sudah tidak ada hijau, sudah beku. Lalu sampai kita taruh di bawah tanah supaya tidak beku. Mereka sampai hampir satu desa yang jalan sebagai rombongan pengemis, minta makan. Kira-kira 50 tahun yang lalu, saudara-saudara, apa yang berubah sekarang? Jadi seluruh dunia tahu Korea. Mulanya apa? Injil. Karena berubahkan. Misionaris datang, mereka berdirikan sekolah, berdirikan rumah sakit. Kalau waktu itu di desa saya banyak anak mati setelah lahir karena kurang atur, makanan juga kurang. Kalau kurang kuat, taruh di pojok sampai mati baru kubur. Karena itu tradisi waktu itu tidak bisa langsung daftar ke pemerintah untuk yang di lahiran karena banyak mati. Saya juga kan kalau di paspor ID card-nya kan bilang bulan Mei. Sebenarnya saya bulan Februari. Kenapa kok sekitar 3 bulan beda? Karena apalagi kalau saya waktu itu kecil dan banyak orang tukang sihir bilang ini akan mati sebelum umur 10 katanya. Dan tuh pikir semua sampai nunggu untuk 100 hari. Kalau hidup sampai 100 hari berarti dia akan lanjut baru lapor ke pemerintah. Hampir semua seperti itu. Kan Ibu Pak juga kan ulang tahun kan beda. Kenapa? Seperti itu waktu itu. Tidak jauh lama. Sekitar 50 tahun. Tapi apa berubah? Injil. Benar-benar kita harus tahu. Ditakdir. Tadi kita ayat yang baca. Saya tidak bisa singkatkan karena itu semua sampai 16 saya baca. Ayat ini, hari ini saudara-saudara, kita harus tangkap benar. Benar, tidak perlu lihat kiri kanan. Saya diri sendiri harus kesimpulan yang penting yang harus dapat. Waktu bertemu dengan Yesus, semua nasib takdir sudah selesai, sudah berubah. Ini yang benar-benar karena Tuhan berjanji yang benar-benar nasib yang begitu keras yang menggenggam bisa selesai. Seperti negara yang harus dapat dukungan dari luar. Sekarang gimana? Juara 2, kirim, keluarkan misionaris yang paling banyak. Kalau saya kan beda. Saya tidak menerima dukungan dari Korea. Tetapi kebanyakan misionaris di luar negeri semua tanggung dari Korea. Gereja Korea. Artinya apa? Persembahan. Sampai ada yang bilang, misionaris saya malu terima setiap bulan seperti ini. Pendeta-pendeta bilangnya apa? Ini berkat. Berkat kepada jemaat, mereka yang bisa menerima dari atas. Karena itu jangan malu. Terima saja dan melakukan yang benar. Saudara-saudara, kita harus berubah pikiran ini. Kalau orang Indonesia, karena dijajahi oleh yang negara yang lama, yang banyak juga. Kalau Korea, sifatnya menantang karena itu tidak mau gitu. Kalau Indonesia biasa itu, terima saja, taat saja. Karena itu otaknya gimana? Kalau melihat muka yang beda, oh ini donatur, oh mungkin saya bisa terima. Ini kita harus berubah. Kita yang beberapa orang, tetapi kalau kita benar-benar percaya, saya mau bantu. Saya mau jadi donatur, saya mau jadi
berarti dukungan untuk misionaris ke pulau yang lain. Bukan saya terima saja. Ini kita harus perubahan. Seperti Korea, benar-benar hanya mendapat bantuan dari luar, sudah jadi negara yang sangat terkenal. Saya tidak bisa bilang pemerintah atau orang politik. Politikus tetap masih seperti seluruh dunia sama, pembohong, penipu, tetap. Bukan karena politiknya, bukan karena pemerintahnya, korupsi juga luar biasa dari itu. Sekarang lebih transparan. Mulainya dari pribadi satu-satu pegang Injil, jujur takut akan Tuhan, dari situlah Tuhan berubahkan. Karena itu betul-betul kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengerti Kristus, akan tahu identitas kita. Waktu kita menerima gimana? Sudah jadi anak Tuhan. Identitas itu tidak bisa diambil oleh siapapun, kondisi apapun. Tetapi apakah diri sendiri menikmati? Ini beda. Waktu kita menerima Yesus gimana? Tuhan bilang, kamu anak saya. Sudah jadi. Percaya atau tidak pun. Seperti kan kita sering pakai contoh. Waktu Kela juga, Elsa juga. Waktu kecil gimana? Kalau mamanya pergi, nangisnya luar biasa. Kenapa? Belum percaya. Bagaimana kalau mama saya tinggalkan saya? Tinggalin dan pergi. Ini yang ketakutan. Maksudnya tidak ada kekuatan identitas. Saudara-saudara pun tetap anak Tuhan. Kita harus tahu benar-benar akan menerima kekuatan takhta diberi oleh Tuhan. Waktu kita bertemu dengan Kristus, bukan hanya masa lalu. Masa lalu dulu budak setan dan sudah jadi yang benar-benar yang jalurnya arahnya ke neraka. Tetapi setelah terima Yesus sudah berubah. Masa lalu, kenapa dulu Tuhan izinkan seperti ini hidupnya seperti waktu saya sebelum bertemu dengan Tuhan, saya sering menantang bangun malam, tengah-tengah malam karena tidak bisa tidur, karena pikirannya banyak. Saya begini, rencana apa pada saya? Saya belum kenal Tuhan, tetapi saya begini. Kehidupan saya bagaimana? Karena kasih anak yang katanya tidak bisa sembuh. Kehidupan anak saya bagaimana? Begitu. Tuhan lihat itu juga. Tapi Tuhan tunggu sampai saya sadar. Setelah saya datang kepada Tuhan, saya mengerti. Karena saya begitu jelek, Tuhan mau pulihkan saya. Dan saya bisa bantu orang yang punya anak seperti saya. Karena itu hari ini bagaimana? Sudah berubah. Nasib saya sudah berubah. Pastilah masa lalu sudah berubah otomatis. Tetapi hari ini juga sebenarnya keluar dari nasib yang takdir yang buatan oleh kegelapan. Saya tidak ada hubungan ke situ. Kalau orang tidak percaya, kalau tidak menyembah, takut. Itu normal itu. Kita tidak perlu bilang kenapa dia menyembah seperti itu biasa. Kalau tidak dia takut. Tetapi kalau saudara dan saya bagaimana? Tidak perlu. Kan selama lahir di dunia ini yang melakukan gimana? Di bawah takluk yang nasib yang dibuat oleh kegelapan, tetapi sudah keluar. Tetapi kalau orang-orang setelah menerima Yesus, kalau tidak mengerti, kalau tidak pegang kepercayaan, saya sudah keluar, saya sudah bebas, hidupnya bagaimana? Seperti orang tidak percaya. Lebih, kenapa? Karena kalau orang tidak percaya, kegelapan kadang-kadang memberi yang kebaikan sedikit, supaya tidak lari jauh. Dan kalau terlalu, dia akan lari jauh, karena itu tarik-tarik, seperti itu. Tapi kalau orang percaya Tuhan bagaimana? Menurut setan, kan tidak bisa jadi milik dia. Karena terus akan usaha segala penderitaan. Karena itu lebih parah. Karena itu kita harus pegang hanya Injil. Tidak ada yang cara yang lain. Karena itu saudara dan saya apa yang perlu?
Tidak ada cara bisa keluarkan orang ini dari nasib itu. Tidak ada. Benar-benar saudara-saudara harus tahu. Saudara dan saya bukan orang biasa. Saya selalu bilang, kita bukan orang biasa, orang luar biasa. Karena Tuhan panggil saudara dan saya untuk menginjili seluruh dunia. Dekatnya dari rumah tangga saya, dekatnya dari tetangga saya, dekatnya satu kantor saya, seperti itu. Kalau orang tidak mengerti, setelah percaya pun tidak bisa dipakai oleh Tuhan, hidupnya bagaimana? Tetap susah. Kita harus buka mata. Nasib yang lama sudah selesai. Dan Tuhan Yesus bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Benar. Yang lama itu tidak ada hubungan kepada saya. Hari ini kan memang yang lama sudah selesai, tetapi karena saya masih ada nasib yang lama yang sudah berbentuk yang lama, sudah jadi kebiasaan, tidak bisa menikmati. Karena itu alasan tujuan kita beribadah supaya gimana? Berubah hari ini. Supaya saya menikmati. Tidak menikmati pun Tuhan tetap pegang saya dan sedang membawa ke surga. Tetapi hari ini waktu saya jalan, kalau tidak pegang, belum keluar dari kegelapan. Kalau itu orang banyak orang percaya masih mengalami gimana? Luar biasa. Saudara-saudara, betul-betul harus tahu. Kan keumpamaan Tuhan Yesus yang pakai. Ada yang di Tuhan yang punya kebun anggur, perlu banyak tenaga. Karena itu dia cari pagi-pagi. Mungkin seperti di Bali juga sama ya. Pagi-pagi. Kalau jam 7 saya jalan, full jalannya. Pagi-pagi dia cari pekerja-pekerja dan mereka sudah sepakat, oke, kamu akan dapat sedinar upah 1 hari. Dan dia mungkin seperti jam 7 mungkin ambil orangnya dan kirim ke kebun. Dan jam 9 pagi masih perlu ambil lagi. Jam 12 lagi, jam 3 lagi. Kan selesai jam berapa? Jam 5 atau jam 6. Tadi kan bilang katanya jam 5. Juga masih mereka sedang cari kerja. Ini yang Tuhan yang punya kebun, orangnya baik. Oke, kamu juga datanglah. Kan kasih 1 dinar semua. Sedinar per orang semua. Masalahnya mereka kan orang yang datang pagi-pagi jam 7 kan full kerja. Karena itu mereka marah, katanya sungut-sungut. Bukan, dan di situ dan mereka bersungut-sungut. Karena itu tuan rumahnya bilang apa? Kan sudah sepakat sedinar dengan kamu dan saya. Apakah kebaikan saya adalah salah kepada itu? Kan saya punya, terserah. Kenapa kok? Ini yang lucunya orang tidak mengerti. Saudara-saudara, orang-orang tidak mengerti. 30 tahun percaya Yesus atau baru jadi orang Kristen, tetap kalau percaya Yesus dapat keselamatan tetap sama. Ini maksudnya ini sudah jadi anak Tuhan. Karena itu kita semua bisa menikmati berkat takhta. Kita harus mengerti berkat takhta apa itu. Tuhan Yesus bicara. Sebenarnya kalau lebih akurat, Tuhan Yesus hanya bicara tentang itu saja selama ada di dunia ini. Yang bilang apa? Orang yang bersukacita karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang bukan yang mencari, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan jadi benar-benar warga di surga. Maksudnya itu. Tuhan hanya yang bicara tentang berkat takhta. Waktu Tuhan mengajar doa Bapa kami juga bilang apa? Tidak perlu berdoa yang lain. Hanya carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Benar-benar kepada orang Kristen. Waktu itu orang Yahudi. Tuhan Yesus datang kepada mereka juga bilangnya apa? Jangan yang lain. Kalau Roh Kudus turun dan kegelapan ikat diusir, gimana? Kerajaan Allah sudah datang. Saudara-saudara, kepada saudara dan kita.
Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, sudah datang kerajaan Allah. Setelah Tuhan Yesus bangkit juga hanya bicara tentang kerajaan Allah. Kuasa surga, kuasa bumi ada di dalam saya. Tuhan bilang apa? Pergilah, sampaikan, ajarlah. Saudara-saudara, penginjilan, kita penginjil, kita semua adalah penginjil. Kenapa? Karena Injil sudah punya. Tuhan bilang apa? Apa yang kamu punya harus memberi, membagi. Kan kalau umpamanya bilang hanya sampaikan, tidak mungkin Tuhan bicara seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Ajarlah. Artinya apa? Waktu kita sampaikan Injil supaya orang betul-betul mengerti keselamatan sudah ada, berkat takhta benar-benar yang apa maksudnya Yesus adalah Kristus, supaya mereka juga bisa sampaikan kepada orang lain. Ini baru bilang penginjilan. Seperti ini, saya sampaikan kepada kadek dengar dan dia pegang dan kasih tahu kepada orang lain supaya dia juga bisa lakukan. Baru bilang, oh penginjilan sudah selesai. Kalau belum, berarti belum selesai. Betul-betul kita, waktu Tuhan Yesus bilang sampaikan kepada murid-murid, juga Markus pasal 16 juga waktu murid-murid jalan gimana? Tuhan yang duduk di atas takhta yang turut bekerja supaya genapi firman apa? Yesus adalah Kristus. Karena itu benar-benar setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari bicara juga adalah berkat kuasa takhta kerajaan Allah. Ini yang saudara-saudara kita harus betul. Waktu mereka bertemu dengan Tuhan yang bangkit, mereka sudah pegang perjanjian dari Tuhan dan jangan pergi. Tidak lama saya akan kirim Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa untuk apa? Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Karena itu mereka gimana? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita kan beribadah. Kalau saya bicara tentang kebaikan, kerajinan, saya salah. Sebagai rasul, apa yang perlu? Benar-benar apa yang Tuhan pesan kepada saya mengalir kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara juga pegang. Dan katanya mereka gimana? Dalam persekutuan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti apa? Berkomunikasi dan firman, membagi. Kan bilang persekutuan, berkumpul. Kalau hanya makan aja, gimana? Ini tidak benar. Benar-benar firman. Dan bila katanya tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan di rumah juga giliran mereka. Benar-benar apa? Supaya full menikmati kuasa Roh Kudus. Tujuannya supaya bisa jalan. Saudara-saudara, perlu kesehatan untuk apa sebenarnya? Panjang umur. Supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan. Kita beribadah juga tujuannya hanya itu. Supaya kasih tahu kepada orang-orang sedang menuju ke neraka. Ini yang tujuan saudara dan saya. Karena itu Paulus bilang apa? Berdoalah setiap waktu. Setiap waktu di dalam roh, bukan dengan pikiran kita. Kita sering berdoa, Tuhan, saya perlu ini. Saya butuh ini. Saya pusing dengan orang ini. Bukan. Di dalam roh. Di dalam roh kita bisa berdoa. Setiap waktu artinya setiap terjadi apa-apa yang ada di depan kita. Kita kan 24 jam. Ada yang banyak macam, bisa keselisihan dengan suami istri juga ada masalah ekonomi juga, ada kesehatan juga, segala macam konflik. Setiap waktu itu kita berdoa dengan apa? Roh. Bukan pikiran saya. Kalau pikiran saya, emosinya tambah. Pikirannya tidak perlu, tidak penting. Saya bilang tidak penting. Apa perlu? Roh yang mengajar kepada kita. Dan bersukacitalah senantiasa. Gimana cara senantiasa?
Saya selalu bilang, kalau ingat keselamatan yang tidak bisa banding, presiden, raja, bupati tidak tahu, kok saya tahu. Ini yang sukacita. Dari situ Tuhan akan memberi dalam segala hal, tetap kita bisa berdoa. Artinya ingatin kepada otak yang begini keras, supaya tidak ditipu oleh kegelapan. Di mana-mana saya pergi tidak ada kekuatan, tetapi karena saya membawa terang, daerah yang begitu gelap akan berubah. Takdir nasib akan berubah. Karena saya luar biasa. Saudara-saudara, karena itu saya bilang kita adalah orang luar biasa. Karena di mana-mana saya jalan, kegelapan takut. Percayalah, tidak usah takut khawatir. Kalau jam 10 malam, orang Bali tidak jalan, anjing pun tidak keluar. Saya setiap hari setelah makan, saya titip Jizoni dengan suami saya, dan saya jalan dengan anak. Sepi, bagus itu. Saya pernah ketemu tetangga yang karena anjingnya ngomong dia keluar. Kemana? Saya bilang jalan-jalan. Aduh ibu, tidak takut. Takut apa? Kan motor juga tidak ada, lebih aman. Anjing juga saya tidak pakai tali, lepas dan jalan. Saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Mereka yang takut, kegelapan yang takut. Pastilah kalau saya bawa senter begini, di mana-mana saya jalan bagaimana? Terang. Kegelapan akan, aduh kenapa dia datang lagi? Pastilah akan seperti itu. Saudara-saudara, kita harus tahu, mengerti benar dan jangan ditipu. Kita bisa mengalami kesulitan. Gereja juga tidak apa-apa. Kalau saya satu orang pegang kuat, Tuhan akan pakai berubah segala-galanya. Amin. Pegang, percaya. Karena masalah-masalah kalau tidak ada, tidak berdoa. Karena itu Tuhan izinkan. Kemarin saya bilang, kan kita memang warga surga, tetapi tinggal di dunia ini. Belakangnya setan yang kontrol. Pastilah masalah akan datang 24 jam. Masalahnya tetap kata, oh ini aduh selesai gimana? Datang lagi. Karena kita tinggal di dunia ini yang dikontrol oleh kegelapan. Karena itu tidak apa-apa. Masalah bukan masalah, akan lewat. Benar-benar. Kan ada yang ketiga, kita bisa tahu ayat 16 di situ. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini yang saya juga pernah tanggapannya seperti ini juga dulu. Saya pernah bilang banyak orang gereja-gereja juga pendeta-pendeta juga terjemahnya seperti ini. Orang yang percaya lama imannya tidak tumbuh, tapi orang yang baru terima mereka imannya lebih kuat. Mungkin juga bisa seperti itu. Tetapi teolog mereka yang jelaskan tentang ayat ini bukan seperti itu. Menurut saya sekarang setelah saya mengerti penginjilan, ini yang lebih benar. Kelihatan kita orang yang kecil karena baru percaya. Tetapi gimana? Yang seperti orang yang dahulu benar-benar akan menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Saya selalu bilang 10 tahun depan, ayo coba lihat. Luar biasa. Kalau saudara-saudara tetap pegang Injil, disitulah Tuhan akan jadikan. Saya bilang, adik-adik kami kelihatan kalau ini banding dengan yang saudara-saudara atau keluarga yang masih dibebas ekonomi segala macam. Apalagi gereja Hanul, setiap di sekolah minggu juga, guru sekolah minggu juga, dari orang tua juga tetap nanamnya Injil. Tumbuhannya jauh beda. Yang ini maksudnya kelihatan kecil tetapi keturunan kamu yang karena baru percaya lama, kelihatan lama, orang kecil tidak ada nilai, tetapi keturunan kamu akan jadi yang luar biasa. Ini yang maksudnya. Karena itu yang orang yang dahulu percaya kelihatan tidak ada kekuatan, tetapi melalui kamu yang begitu kecil sampai ujung bumi akan dengar Injil. Kalau kita pegang seperti itu, dari situlah benar-benar kita akan merupakan masa depan juga, saudara-saudara.
Masa depan saudara dan saya bukan seperti hari ini. Tadi saya cerita panjang tentang Korea, 50 tahun. Hanya 50 tahun. Berarti sebelum saudara-saudara tinggalkan dunia ini akan mengalami, menikmati, oh begini maksudnya. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Masa depan pastilah kita nanti akan bicara dulu Hanul seperti ini. Hanul tim begini. Tuhan berjanji. Karena Tuhan berjanji apa? Menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudara, kita tidak usah takut khawatir. Apa yang kita perlu dari sekarang benar-benar pegang. Karena yang penyakit jiwa, passion akan lebih tanpa. Sekarang kan seperti satu desa hanya beberapa full. Kemarin Ibu Kim bilang, antrenya katanya luar biasa rumah sakit jiwa. Begitu banyak, karena melalui pandemi lebih banyak, lebih cepat, kelihatan. Seperti Amerika, saya pernah cerita, luar biasa mereka. Pemerintah tidak bisa, apalagi Eropa. Kalau orang-orang muda di Eropa tidak bisa tanpa obat, tanpa narkoba. Seperti tanpa dukungan obat dari rumah sakit. Seperti itu. Kalau di Indonesia masih mendingan. Karena masih masalahnya masalah ekonomi, fokusnya ke situ. Sampai kemarin katanya Ibu Kim bilang, di waktu ketemu dengan dokter, waktu pulang dari sini, kan sudah selesai masalah ekonomi. Dan waktu dia ketemu dengan dokter katanya bilang, saya kalau hidup saya sekarang paling nyaman. Anak-anak juga sudah, masalah ekonomi juga. Kan 2 kali pernah bangkrut kan, susah yang luar biasa. Itu juga sudah beres, suami juga sudah nyaman. Kenapa masalahnya datang seperti ini? Tidak bisa tenang. Kan saya belum tahu ini namanya untuk penyakit ini dengan bahasa Indonesia, panic attack. Tiba-tiba datang ketakutan sampai tidak bisa nafas. Karena itu sampai dia tidak bisa jalan, tidak bisa kerja, dia minum obat pun tidak bisa. Waktu itu dokternya katanya bilang apa? Ownernya Samsung juga masalahnya, orang-orang banyak. Karena itu dia tidak bisa tahan, datang kembali 6 bulan. Setiap hari Yesus saudara Kristus. Dan obat juga dia berhenti, tidak minum, pulang. Kan dia membuktikan kepada suami, saya tidak minum ini selama waktu di Bali. Berarti kamu cocok di Bali. Bukan maksudnya ini, hanya oleh nama Yesus bisa seperti ini. Karena itu saudara-saudara harus tahu, ini lebih cepat prosesnya melalui corona. Karena Tuhan juga mungkin mendesak. Lebih muncul. Kegelapan akan tertutup seluruh dunia. Saya pernah bilang bahasa Inggris yang bilang kegelapan tutup seluruh dunia, tetapi lebih tebal, lebih kerasnya menutupi kepada manusia. Ini yang betul-betul harus tahu saudara dan saya. Kalau kita pegang kuasa kekuatan takhta, Tuhan akan berubahkan. Bukan hanya tadi saya bilang Korea, Indonesia juga bisa berubah seperti itu. Caranya bagaimana? Hanya penginjilan, tidak ada cara yang lain. Betul-betul kita harus tahu, jangan ada di dalam nasib yang sedang, yang setan yang aduk. Harus keluar dari situ. Yang lebih penting pegang kekuatan, keyakinan masa depan. Mulainya dari hari ini. Kita ibadah hari ini menguatkan rohani saya, tetapi bukan untuk hari ini, untuk masa depan. Adik-adik kami kita nanam sekarang untuk apa? Masa depan, bukan hari ini. Benar-benar kita harus berubahkan. Ini dan umpamaan untuk yang pekerja-pekerja itu adalah apa? Umpamaan untuk surga. Gampang, saudara-saudara. Kita tidak perlu lakukan yang banyak macam, hanya satu saja. Jangan lakukan yang lain karena uji dan jatuh, tidak perlu. Keluar dari situ. Dan hanya lakukan satu saja. Sampaikan Injil. Dari situlah Tuhan akan pulihkan kita, dan dari situlah akan pulihkan daerah, karena Tuhan akan bekerja. Kita hanya beberapa orang, tetapi
Disitulah Tuhan akan bekerja. Betul-betul waktu kita satu orang, saya selalu bilang, satu orang Paulus melalui satu orang Injil jalan sampai ke ujung bumi, sampai datang ke Indonesia, sampai kepada Korea. Saudara-saudara, hanya satu orang, saudara dan saya. Kalau pegang kuat, dari situ kita akan tumbuhkan, mengajar, dia pelihara keturunan kita benar-benar dengan Injil. Mereka akan pulihkan. Kita hanya jadinya fondasi, karena masa depan adalah masa depan kepada mereka. Mereka akan merupakan. Karena itu hari ini mari pegang keyakinan. Nasib saya sudah selesai. Masa lalu sudah selesai. Hari ini juga sudah berubah. Masa depan sudah berubah. Karena Tuhan berjanji. Amin. Ayo berdoa. Tuhan, keselamatan yang kita pegang ini adalah diberi oleh Tuhan. Bukannya diri sendiri. Bukan karena usaha. Masa lalu, hari ini, masa depan juga sudah berubah. Itu berilah kekuatan supaya kami benar-benar keluar. Tuhan sudah keluarkan, tetapi diri sendiri belum keluar. Karena itu yang ada di dalam kita, yang masa lalu, yang sudah berbentuk, nasib yang sudah berbentuk, sebenarnya sudah patahkan, tetapi masih ada yang bentuknya lama. Emosi kita, karakter kita, yang perasaan kita sebenarnya tidak penting karena sudah selesai. Tetapi karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita, pastilah akan keluar, pastilah akan berubah, pastilah akan jadi pemimpin yang luar biasa. Berilah kekuatan supaya gereja Hanun ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan keselamatan yang luar biasa sudah diberi oleh Tuhan yang sudah selesaikan. Dalam nama Yesus memberkati dan